Assalatu wassalamu ala sayyidina habibina maulana al-mustafa yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul maula wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim. Jamaah Masjid Sakinah yang insyaallah dirahmati Allah, mari yang pertama saya ajak untuk selalu ikhlas hati dengan lisan melafalkan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesehatan, umur panjang, kesempatan adalah nikmat yang luar biasa. Terlebih yang selalu diingatkan Rasulullah baginda Muhammad SAW adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa? Yang pertama, nikmat iman harus kita syukuri karena sebetulnya orang yang badannya sehat itu banyak, betul. Orang yang punya kesempatan juga tidak sedikit, benar. Bahkan orang yang umurnya panjang pun tidak sedikit, betul. Tapi ada beberapa saudara-saudara kita di tempat lain di saat ini yang tidak ngapa-ngapain, handphone ya ora, isah-isah dia buatan nyapu ya ora, tidur ya enggak, tengok-tengok ngalamun. Hatinya dan jasadnya tidak tergerak untuk datang ke majelis ilmu. Karena itu penjenengan adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang digerakkan hati dan jasadnya untuk datang ke masjid, melakukan jamaah sholat subuh yang kemudian mendapatkan paling tidak 10 kemanfaatan jamaah subuh, lalu mendudukkan hati, mendudukkan seluruh keimanan penjenengan untuk ledah di dalam majelis ilmu, yang sikap ini dihitung sebagai tindakan jihad. Alhamdulillah. Tidak semua orang terpilih. Termasuk kenapa agama Islam juga harus kita syukuri, ya, karena ada beberapa saudara-saudara kita yang pada akhir usianya naudzubillah min dzalik tergelincir dan keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Tetapi juga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang lahir bukan keadaan Islam, dari keluarga yang bukan Islam, dilalah berumah tangga pun contohnya bukan orang Islam, bekerja dengan lingkungan yang bukan Islam, tetapi tiba-tiba Allah memberikan hidayah kepada yang bersangkutan sehingga lalu beliau masuk menjadi mu'alaf. Dan biasanya, ya ngapunten ini, biasanya lebih kuat mereka daripada kita yang sejak lahir ini Islam. Kenapa? Ya hidayah itu tadi. Maka mari sambut hidayah ini dengan sepenuh hati. Zamannya sudah berkembang luar biasa. Anda sekarang lihat drama yang ada di media sosial luar biasa. Maka hati-hati sekali menangkap berita, hati-hati sekali melihat berita. Jadilah orang yang pandai mengambil pelajaran di setiap peristiwa, bukan lantas dijadikan gosip, bukan lantas dimanfaatkan sebagai fitnah, apalagi digunakan untuk memecah belah. Naudzubillah min dzalik. Karena perilaku seperti itu bukan perilaku orang yang beriman. Perilaku orang yang beriman itu amal saleh. Selalu begitu. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu begitu. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu begitu.
Jadi kalau kita ingin termasuk golongan orang-orang yang beriman, ya yang sering dilakukan adalah amal soleh. Tanpa amal soleh, iman itu menjadi rapuh. Seperti Anda tahu, yang kita ketahui sekarang, yang ngapunten, kita dikuras perhatian kita hanya untuk melihat rumah tangga orang. Betul ya? Terkuras perhatian kita hanya ingin mengamati kasus perkembangan orang lain yang kelihatannya menurut saya sama sekali tidak menambah keimanan kita, tidak menambah amalan kita, malah di mana-mana sekarang jadi majelis ghibah. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah yang merusak dan bahkan dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kita masuk golongan orang-orang yang munafik. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu jelas menyatakan ayatul munafiqina salasa. Ciri-ciri orang munafik itu kata Rasulullah ada 3. Yang pertama kata Rasulullah, idza hadatsa kadzdzaba. Kalau ngomong itu ngapusi, dusta. Ada orang yang nanya ke saya, Pak, kalau dusta, bohong itu ada yang putih ya Pak ya? Bohong ya bohong, tidak ada putih, tidak ada hitam, apalagi berwarna, tambah renek ya. Nih, jadi tidak ada bohong hitam, bohong putih, bohong ya bohong. Kok katanya ada hadis yang menyatakan ada bohong yang diperbolehkan itu bukan berarti itu bohong halal. Tapi bohong itu dimaklumi karena keadaan-keadaan tertentu. Misalnya di dalam hadis dikatakan ketika bertemu musuh dalam perang, kecekel, musuhnya bilang, mana kuda senjata? Ya jenengan jujur ya rampung, betul kan? Mana markasnya teman-teman? Musana, selesai juga. Nih, maka hati-hati, ini berbeda kasusnya. Tetapi orang munafik ini selalu saja menambah-nambahi cerita atau mengarang-arang cerita, hanya satu tujuannya, mendapat teman yang lebih banyak, mendapat perhatian yang lebih besar, bahkan mendapatkan posisi yang lebih baik. Hati-hati, kadang-kadang kita itu urusan tidak penting saja bohong. Misalnya ibu datang pengajian pakai kerudung anyar, terus koncolnya langsung celulup, wah kudungnya anyar. Gimana jawabnya biasanya? Wow, belum padahal anyar. Kenapa tidak bilang saja, oh iya, alhamdulillah, selesai. Ya cuma masalahnya kadang-kadang ibu-ibu itu pertanyaan nggak cuma sampai di situ memang. Wah, kudungnya anyar, ya alhamdulillah anyar. Sing tuku nanti lah, ini mulai nganyar kayak gini. Saya tuku nendi mungkin butuh-butuh regane piro, lain sudah. Karena banyak sekali orang-orang yang memiliki sesuatu yang tidak ingin diketahui lebih dalam, ya. Maka kita juga dari biayanya tidak usah kepo-kepo banget gitu ya. Biasa saja, jangan memaksa orang untuk berbohong. Ya. Kalau satu ketika Imam Ahmad itu mengeluh pada gurunya Imam Syafi'i, apa yang dikatakan? Ya Syekh, hari ini saya tidak bisa menghafal sama sekali walau karena ayat walaupun satu ayat. Kenapa? Apa jawab Imam Syafi'i? Ya karena kamu berbuat maksiat. Padahal maksiatnya apa coba? Waktu itu ketika datang soal pada gurunya itu, Imam Syafi'i itu sedang pegang roti tinggal cokotan kira-kira. Begitu rawuh itu dia, sudah makan belum? Nah sebetulnya hanya tidak enak hati. Sebenarnya memang belum makan, tapi gandeng roti tinggal secuil mas. Maka beliau bilang, oh sudah terima kasih saya. Cuma beliau gitu aja. Dan itu dianggap maksiat yang besar. Lawai dhewe iki ngapusi lebih dhewe tenang gitu. Kalau ya orang hafal Quran, dia nyantai wae gitu. Masya Allah. Nah yang seperti ini,
Jangan juga kadang-kadang kita tuh hanya untuk urusan lucu-lucuan itu yang ngapusi meneng. Ya, maka hati-hati. Rasulullah itu ahli bercanda. Rasulullah itu ahli sekali untuk melakukan humor-humor, jok-jok itu ahli. Tapi beliau tidak pernah pakai bohong, apalagi merendahkan orang, tidak pernah. Satu ketika datang ke rumah Sayyidina Ali, entah sedang apa Sayyidina Ali, sampai Sayyidina itu tidak perhatian. Tiba-tiba Rasulullah masuk, Assalamualaikum. Paket, Waalaikumsalam, Astagfirullahaladzim. Mohon maaf yang mulia, Paduka tadi datang naik apa? Saya, iya. Oh, naik anak unta. Percaya enggak? Sayyidina Ali orangnya cerdas, dibilang begitu, tidak percaya dia. Langsung melawak keluar. Ternyata yang ditambah oleh Rasulullah itu unta jantan tinggi besar oleh Rasulullah diberi nama Kiswah. Gagah. Begitu melihat, apa sudah bilang? Bercanda ya. Rasulullah senyum. Tapi ada tambahannya, bohong ya. Begitu dibilang bohong, wajah Rasulullah langsung serius. Rasulullah tidak pernah bohong. Tadi bilangnya naik anak unta. Buktinya, begitu dikatakan begitu, Rasulullah senyum lebar. Masya Allah. Berarti lucu banget itu. Apa penjelasan Rasulullah? Sebentar Ali, sini. Gunakan kecerdasanmu itu. Coba perhatikan baik-baik. Memangnya itu bukan anak unta? Anak unta bukan? Ya anak unta, walaupun segede gaban tetap anak unta. 1-0. Dan di mana-mana Sayyidina Ali itu berusaha membalas candaan Rasulullah ini, berusaha, tapi tetap kalah. Itu membuktikan bahwa kecerdasan Rasulullah jauh di atas rata-rata. Orang itu kalau makin cerdas, makin pintar, ini guyonannya saya lucu. Kenapa? Dia cerdas sekali meramu cerita. Rasulullah dan teman-teman para sahabat itu atau budaya orang Arab itu kan senengannya kalau kumpul itu makan-makan dahar gitu. Nah satu ketika saya mendapatkan hadiah dari Salman Al-Farisi, kurma. Lalu diundanglah para sahabat dan dahar. Nah, Sayyidina Ali biasa duduk di samping Rasul itu selalu begitu. Dahar kurmanya, lalu bijinya itu ditaruh di depan Rasulullah. Setiap makan bijinya ditaruh di depan Rasulullah. Setiap makan sampai habis. Begitu habis, Ali langsung pengumuman. Ini niatnya membalas ini. Nah, saudara-saudara, lihat siapa yang makan kurmanya paling banyak. Ya otomatis bijinya paling banyak di mana? Rasulullah. Ini pun jenengan di nonton kene kira-kira piye? Orang mengerti ya kan orang tahu gitu, pasti gitu. Tapi Rasulullah enggak. Rasul itu cerdas. Begitu dikatakan begitu, senyum Rasulullah. Oh nggih, nah, kalau bahasa Jawa gitu ya. Memang saya ini suka makan kurma. Tapi saya ini masih normal. Makan kurma ada bijinya. Terus lihat saya dinari. Dinari ada bijinya beras. Kurma yang makan kurma kali. Nggih. Bolak. Nah itu 2-0. Dan banyak sekali candaan Sayyidina Ali yang dibalas telak oleh Rasulullah. Nah, tetapi ada bohongnya nggak tadi? Tidak ada. Walaupun bercanda, tidak ada bohong. Dan memang bercanda yang lucu itu yang natural, yang asli. Contoh misalnya, saya pernah tugas di Surabaya di Jalan Raya Darmo. Jalan Raya Darmo itu dari Wonokromo sampai Plaza Tunjungan, itu jalan besar di kota Surabaya. Lewat sepeda motor Honda Peletuk, bersama ya. Honda Peletuk ini pun naik teng Jawa Timur jenenge Ulu. Kalau di Jakarta namanya BMW, bebek merah warnanya. Naik teng Medan jenenge Astuti, Astrea 73. Kayak gitu. Wis lawas, welek, ekrek-ekrek, platih kiwir-kiwir ngoten niku. Niku mlaku, pemburiwe ngene gitu. Tapi sing numpak PD biang. Kenapa coba? Karena ternyata di bawah lampu stopan itu enten stikernya, tulisannya gede biang. Napa niku? Di rumah ada tiger. Begitu tak salib malah tak dengoki, orang bogo. Iya, kayak gitu asli lucu. Tapi kalau pura-pura apalagi pakai bohong, lucunya mau sedih loh.
apalagi pakai diulang-ulang. Ini hati-hati. Maka untuk yang satu ini, untuk alasan apapun jangan suka bohong. Kadang-kadang Mbah Kakung kalau sama cucunya ya musuh kayak ngapus ini. Cucu menang, engko diparingi permen. Bocah yang menang permennya lain. Hati-hati ini. Hati-hati. Kita sepele nggih. Kita sepele ini dadi gawe ini nanti. Maka biasakan, enggak usah begitu. Karena sebetulnya menghibur anak itu gampang. Anak nangis itu alihkan perhatiannya, cukup. Selesai. Bocah itu ngerti nangis. Kalau orang tua zaman dulu bocahnya kakek deleman dialihkan perhatiannya, langsung selesai. Tapi tidak usah bohong. Nah, ini termasuk ciri orang munafik. Yang kedua apa cirinya? Idza wa'ada ahlafa. Kalau janji meleset, ingkar. Terutama yang ditagih hutang. Zaman sekarang itu lagi usum nggih. Wong sing nagih hutang itu kalah galak karo sing hutang. Itu biasa. Bahkan di video itu sekarang udah mulai viral, malah di film ke pas nagih di video. Itu sing ditagih nesu. Nesunya orang umum. Naudzubillah min. Dan hati-hati, saya ingatkan pada Anda semua, kepada siapapun yang punya hutang wajib dibayar. Wajib, tidak bisa enggak. Jadi jangan, kalau memang tidak bisa bayar, lebih baik bilang dari awal, minta. Insya Allah nanti kayak bilang mengutang yang apalagi minta. Ya, maka apa sih sebetulnya yang membuat kita selalu kekurangan itu? Karena sebetulnya kita kebutuhannya lebih kepada kemauan, daripada keinginan, daripada kebutuhan. Karena kalau kebutuhan, Allah itu sudah janji rezeki kita itu cukup. Tidak usah khawatir, rezeki kita itu pasti cukup. Kalau hanya untuk hidup loh. Kalau hanya untuk hidup, Allah janjikan cukup. Wa ma min dabbatin 'ala Allah rizquha. Itu di surat Hud dikatakan dengan jelas. Binatang melata saja itu oleh Allah dijamin rezekinya. Contoh nggih. Jenengan pirsa cecak nggih. Cecak, apa makanannya? Nyamuk. Menurut rumus predator, ya, menurut teori predator, yang namanya pemangsa itu sangat timbang yang dimangsa, ya betul. Tapi jangan persani coba cecak itu, semabur banget, boro-boro mabur, ngadeg mun boten iso, betul. Tapi lihat, dapat makanan, walaupun makanannya terbang. Mulanya lagunya kan datang seekor nyamuk, lagunya bener itu. Kedurannya lagu diwalik cecak datangi nyamuk aja diprotes orang turun desa nih. Karena biaya ngoyak nyamuk betul enggak? Itulah rahasia rezeki. Maka saudara-saudari yang baik yang dirahmati Allah, hati-hati dengan janji. Meskipun janjinya juga kadang-kadang sepele. Di masjid ketemu temennya lalu bilang, "Mas, mbok pindah nggonku." "Oh, siap, sok kapan-kapan. Sok minggu ya, sok minggu tak nggonmu." Minggunya teko jenengan orang rawuh ning gone rencana itu. Hati-hati itu. Makanya jangan suka janji. Kalau kira-kira tidak sanggup ya tidak usah. Dan jangan ditambah-tambahin insyaallah kalau tidak sanggup. Kadang-kadang sudah jelas tidak sanggup Anda bilangnya ya wis insyaallah. Insyaallah itu kan tegese menurut orang banyak itu mbok menawa kan gitu. Padahal insyaallah itu artinya apa? Penjenengan sudah yakin 100% dan yang menggagalkan hanya Gusti Allah itu saja. Kepentingan-kepentingan yang sangat penting. Maka jadikanlah kebiasaan kalau penjenengan tidak sanggup menjalani apa yang Anda janjikan, bilang saja, yo ora janji yo, lebih baik begitu. Insya Allah nek kober orang janji tapi engko tak sowan. Supaya yang didatangi juga orangnya keke. Gini loh Pak. Kadang-kadang orang yang dijanjikan datang, saya lah, itu perilaku saya. Itu kalau janji dengan janji, nanti Pak, saya soal tanggal sekian, itu saya tunggu betul loh Mas. Saya membatalkan semua acara. Orang di kopi tak boleh-boleh. Dia tahu, orang di jajan diutang-utang ke warung. Itu serius itu. Begitu dicepat-cepat terjadi rasa tetap kami jenis ngelanjut orang, ngejak geger gitu. Betul enggak?
Nah yang kayak begini nih, maka ada pepatah Jawa bilang ketek mati yang ulan itu kayak gitu tuh. Orang itu kadang-kadang sering tidak berdaya hanya karena perkataannya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang Jawa itu kan jaro dosa ya oke. Segoro apa ini? Segoro berdes kan. Segoro perang sambil berdes kayak gitu. Nah ini sama, jaro dosanya sama juga. Jadi hati-hati, jangan suka menjadikan sesuatu yang kita nggak bisa jalani. Yang ketiga ini ya Allah. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah hianat. Nah, ini saiki jenengan silahkan menilai lah sekarang lingkungan kita seperti apa. Banyak sekali orang-orang yang diberi amanah justru berkhianat. Walaupun itu oknum, dan jangan pernah jadi orang itu senang gebiah-gebiah. Kalau satu begitu lalu anggap semua begitu, tidak begitu. Satu begitu ya hanya satu itu. Perkara kancane dhewe kae ndelalah mawon, ya. Ndelalah karepe padha. Karena sebetulnya apa sih sebetulnya menggoda mereka itu? Yang menggoda mereka itu hanya satu. Mata dunia, perhiasan dunia. Padahal Allah sudah bilang wamal hayatud dunya illal mataun ghurur. Kenikmatan dunia itu menipu. Coba orang bela-belain, terutama ibu-ibu remaja itu ke salon kemana-mana, perawatan wajah, perawatan kulit supaya awet enom. Padahal bisa betul mau awet enom. Nggak bisa. Allah tegas bilangnya nunakisu fil haq afala taqilu. Begitu di surat Yasin Allah sampaikan. Kepada siapa saja yang oleh Allah dianugerahi umur panjang, Allah sudah sampaikan akan dikurangi nikmat itu sedikit demi sedikit, dikembalikan seperti zaman mau dilahirkan dulu. Contoh, dulu waktu masih di dalam kandungan keriput atau mulus? Keriput. Nanti makin tua juga makin keriput. Coba terus pasang benang, pasang senar, pasang kawat, buat dicau sisan. Ada orang itu coba cari apa? Memangnya kalau cantik itu terus malaikat kengguh, boten, malah medeni. Jadi ada cerita lucunya, ada cerita dagelan. Ya ini cuma cerita rekayasa, cuma biar ngerti saja. Satu ketika ada mbah-mbah itu mau operasi. Sakit perutnya. Ketika di ruang operasi dia lihat Israel, buat drodok deh. Terus tanya, loh Israel, nopo dinten iki giliran kula? Boten Mbah, jenengan cek suwe umure cek 20 tahun. Pun ngalih. Begitu dikabari ijin 20 tahun baru operasi wetenge mari, boten metu ke rumah sakit, operasi plastik. Wis digereti kabeh yang dadi num, dadi wangi meneh. Rampung operasi ini metukin kamar rumah sakit. Begitu metu rumah sakit tabrak ambulan mati. Begitu pada Israel bayi ini nesu. Jadinya umurku jadi 20 tahun kas. Panjenengan sinten to? Aku sing operasi weteng iki lho. Wah nyun ngapunten kula pangling. Nah coba bayangno. Nek malaikat pangling kan malah medeni to. Hati-hati pun biasa mawon. Nggak usah orang itu berusaha yang enggak. Nih, hanya kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita mengkhianati amanah. Sebetulnya saya mau berterus terang, semua itu underannya cuma satu, duit. Itu loh masalahnya. Cuma itu saja kok. Coba. Loh kok Pak Andi itu enggak butuh duit? Ya butuh. Siapa sih yang butuh duit? Itu enggak. Saya kan cinta uang, enggak cinta banget saya sama uang itu. Cuma bedanya, saking cintanya saya sama uang saya tidak akan tinggalkan banyak-banyak di dunia, bawa sebanyak-banyak di akhirat. Karena itulah uang kita miliki sebenarnya. Kalau di dunia ini munggu apa masa paling kalau sudah usia 40 ke atas itu udah munggu apa coba? Untuk apa? Sudahlah cukup dengan apa yang kita dapat sekarang. Badan sehat, umur panjang, ibadah nyaman, itu sudah cukup. Jangan pernah tinggali anak-anak harta, itu jadi fitnah itu. Naudzubillah min dzalik. Tinggali anak-anak itu ilmu.
supaya mereka bisa mempersiapkan, bisa bertahan, bahkan bisa membuat masa depannya jauh lebih baik karena mereka punya ilmu. Jangan dibekali dengan harta. Kemarin itu saya bertemu dengan sebenarnya yang saya temui itu orang terdidik, mau S3 gitu. Tapi apa komentarnya? Mas, anakku tak cepai kabeh siji-siji. Omah siji, pekarangan siji, nek mobil ya siji-siji, sepeda motor loro-loro. Iya, bilang begitu. Terus saya nanya, terus nek ngono kuwi engko dijamin mereka happy. Terus diem dia. Nek ngono kuwi dijamin anak engko sukses di masa depannya. Siapa yang jamin, Pak? Tidak ada. Loh, banyak kok orang yang meninggal ditinggali warisan malah geger kan sedulure. Ya betul. Wis dijatah padha wae. Barbarane gegeran kok. Lah kowe kan sugih, aku butuh akeh, mesti ngono. Betul enggak? Bahkan saya pernah nangani kasus di Magelang itu wagu banget. Wagu banget. Berhubung sedulur papat ayel-ayelan, omah siji tinggalane Pak Nembon niku terus ditembok para papat. Dari ben adil. Ya ora adil lah, sing kebagian WC kan lesu. Masih kebagian ruang tamu ora apa-apa, bagian pekarangan di kosong betul. Dan ini jangan ditembok itu, ditembok betul jadi 4 itu. Coba ndak berani itu. Sedulur dari padu hanya gara-gara bondo. Maka mohon maaf, hati-hati sekali dengan satu ilmu. Mari bekali anak-anak kita dengan ilmu sekaligus iman. Karena apa? Banyak sekali orang yang berilmu, banyak sekarang pintar tapi keblinger dan Anda bisa lihat belakangannya. Alhamdulillah. Dan satu lagi ini kasusnya ini banyak sih. Ibunya meninggal jam 9, dikubur jam 2 siang. Loh, ngasar itu loh, saya sudah ditimbali di rumahnya anak-anaknya untuk bicara soal warisan. Mas, kuburan lo urung garing. Jam 2 dikubur loh. Bayangkan. Anaknya 10, 4 kakung dan 6 perempuan. Pada saat saya diundang itu enak sih ngastop pistol, saya lagi meja. Ya aku ya sombong ustaz kok bawa dene pistol, rawat di blas. Anggere ora dicekel. Lho ya dicekel ya ndo Mas, masa ya cekel ngene tetep tembus ngene dudu kebal karo senjata ya. Iya. Jenengan tahu enggak berapa yang diperebutkan? 2,1 T. Wong Solo ning tadi duit semua. Lah kira malah geger kan. Ya betul. Sedulur dadi musuh nganggo pistol paten-patenan. Kur duit banget. Dan sebetulnya kita sudah banyak pelajaran orang-orang yang mendapatkan harta seperti ini biasanya tidak lama. Tidak lama. Maka ketika amanah diberikan, terutama amanah warisan, itu laksanakan sesuai dengan wasiatnya. Jangan berusaha untuk gagai. Banyak anak-anak yatim yang kaya yang digagai. Ingat ceritanya kisah Bani Israel di surat Al-Baqarah. Itu kan hanya karena anak yatim yang orang tuanya kaya raya, akhirnya saudara-saudaranya orang tuanya berhasrat sama hartanya, sehingga si anak yatimnya akhirnya dibunuh. Masya Allah. Dan supaya membuat alibi, zaman Kanjeng Nabi Musa aja sudah ada alibi. Gimana? Yang membunuh ini justru yang lapor ke Nabi Musa. Bayangkan, Nabi Musa konaan pulau ujuk-ujuk seto dipateni wong, pulau nyuruh keadilan Kanjeng Nabi. Bingung, zaman dahulu kan belum ada visum, zaman dahulu belum ada apa seperti sekarang apa. Nah, forensik belum ada, kayak gitu, repot. Akhirnya minta petunjuk Allah. Dan jenenge wong Bani Israil, wong ngeyel. Niku ya pripun ya. Akhirnya perintah sama, ya wis. Belian sapi, begitu Nabi Musa. Coba rasa takok aeng-aeng metu sapi saya sapi belah rampung. Ya betul. Enggak ada takok. Sapine lanang apa wedok? Datang. Akhirnya jawab, wedok. Nek pun manut kan sembarang sapi wedok cekel belah rampung nggih. Ijek takok meneh. Kelire apa? Wah, ya
yatim, rupane kuning keemas-emasan, wedene ra umum, sing ngopeni ya anak yatim. Iki sapi katresnane ndak menten wis angel kowe. Akhirnya Allah juga yang menyediakan, akhirnya Allah juga yang menunjukkan sapinya itu. Dan begitu ketemu sapinya, potong lidahnya. Lidahnya gunakan untuk bongkar mayat dan ditamparkan pada jenazah. Pelan. Atas izin Allah bisa bicara, hidup sebentar. Ditanya, sapa sing mateni kowe? Lalu sama itu menjawab, yang membunuh saya, yang datang melapor pada panjenengan. Coba, ini tentang amanah. Makanya amanah yang paling berat itu adalah amanah harta. Mesti kelong dengan segala alasan, guys. Berarti kan punya pola gede, kan berangkat gede. Ini punya pola gede 10.000, neng jiwa 10.000. Kadang-kadang begitu. Nauzubillah. Makanya ojo milik barang sing melok itu orang tua. Apalagi jangan sekali-kali milik dengan miliknya orang lain. Nauzubillah min. Dari orang itu sudah diukur sama Allah kepantasannya. Diukur. Orang tahu, Allah tuh tahu. Nek jenengan kira-kira tidak sugih banget mesti petakilan. Orang patek sugih salatnya rasa sregep gitu. Orang sugih banget. Tapi coba saya nanya, apakah orang yang suka meninggalkan sholat itu yang tidak amanah terhadap perintah Allah untuk sholat itu orang-orang miskin saja, orang-orang kaya saja? Buatan orang miskin sing orang tahu sholat ya oke. Itu hanya wis miskin orang tahu sholat. Padahal amanah Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diamanah oleh Allah, diciptakan jin dan manusia itu hanya satu tujuannya, menyembah Allah. Tapi cacaannya ternyata beda. Maka untuk yang terakhir ini, mari kita pandai-pandai menjaga amanah yang sudah Allah berikan pada kita, agar kita ini masing-masing selamat dunia akhirat. Karena tujuan kita di dunia ini cuma satu, cita-cita kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya itu tujuan kita. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan dengan baik. Saya selalu ingatkan, nyuwun ngapunten, kata Kanjeng Nabi, jangan takut mati, tapi juga jangan minta mati. Yang paling bagus itu selalu ingat mati. Supaya apa? Sewaktu-waktu kita berhati dan kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Masya Allah. Mudah-mudahan di akhir usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kemana alamatnya orang munafik itu? Apakah orang munafik itu limbur setengah neraka atau rodok swarga? Karena kan dia dosanya memang setengah. Oh mboten. Orang munafik itu justru tempatnya di kerah neraka. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Surat An-Nisa ayatnya 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti di kerak neraka yang paling hina. Masya Allah. Dan tidak ada baginya seorang penolong. An-Nisa 145. Berikutnya ada di surat At-Taubah ayat 68. Dan ini mutadi banget. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqat wal kufar itu samanya kafir, naro jahannam khalidina fiha. Wa'adallah, Allah janji tempatnya orang munafik laki-laki dan orang perempuan juga orang kafir adalah neraka jahanam. Dikatakan khalidina fiha, mereka di dalamnya selama-lamanya. Naudzubillah min. Dan maka monggo
Setiap saat selalu berusaha yang terbaik, setiap saat selalu meningkatkan keimanan kita agar insya Allah kita semua termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Maka ada satu dzikir yang saya sarankan dilakukan setiap saat. Apa itu? Istighfar. Sering-seringlah istighfar. Karena istighfar itu ada 3 fadilah. Yang pertama mengampuni dosa kita, amin. Yang kedua mengangkat derajat kita, amin. Dan yang ketiga mengabulkan hajat kita. Maka kalau penjenengan kagungan perlu melakukan hajat, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Ini kisah sudah pernah saya ceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Di hari tuanya beliau ingin pergi ke Basrah. Basrah itu Irak. Sesampainya di Basrah beliau kecapean lalu istirahat di masjid. Oleh tamu masjid diusir karena tidak boleh tidur di masjid. Akhirnya Imam Ahmad di emper masjid di bawah pohon kurma. Ya tetap diusir karena itu masih lingkungan masjid. Kejadian itu disaksikan oleh pedagang roti atau penjual roti atau toko roti di dekat masjid. Juragan roti itu langsung keluar menemui Imam Ahmad. Lalu dikatakan, "Bapak, panjenengan saya nggih mau ndak istirahat di rumah saya dekat masjid sini?" "Oh, alhamdulillah mau, matur nuwun." Nah, lalu diantar ke rumah. Sepanjang jalan juragan roti ini istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai menarik perhatian Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad nanya, "Panjenengan punya toko roti itu sudah lama?" "Oh nggih, Syekh, itu memang bisnis turun temurun dari mbah saya, bapak saya tidak teruskan saja." "Terus cukup enggak untuk hidup sehari-hari?" "Oh alhamdulillah, saya ini tidak cuma cukup, bahkan lebih-lebih. Hidup saya ini bahagia, semua serba kecukupan, alhamdulillah." "Loh kok saya lihat wajahnya kok kayak menanggung sesuatu itu?" "Oh iya Syekh, ada satu doa yang sejak kecil saya doakan belum dikabulkan oleh Allah." "Apa itu?" "Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Coba bayangkan itu. Lalu Imam Ahmad ini nangis, "Ya Allah, ternyata panjenengan yang menjalankan saya ke sini. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal." Mereka berdua berpelukan. Dan ingat, 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah itu termasuk 7 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka nasihat para wali itu bukan baik-baik. Apa itu? Wong kang soleh kumpulono. Selalu bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Kenapa? Karena kebiasaan penduduk surga itu golek kancane. Dan permintaan penduduk surga itu tidak akan ditolak oleh Allah. Karena penghuni surga itu apapun keinginannya dikabulkan. Maka saya titip pesan, kalau panjenengan nanti masuk surga dan tidak ketemu saya, tolong cari, bilang sama Allah bahwa kita ini saudara. Monggo saling ingat teman-temannya, jangan berpecah belah. Yang ngapunten itu kebiasaan orang munafik memecah belah. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara, Pak, Bu. Surat Al-Hujurat ayat 10 itu di mushaf halaman 720 sebelah kiri paling bawah. Masuk juz 29. Jadi Pak, Bu, kita berkumpul ini satu iman, satu saudara. Jangan pernah merasa paling baik di antara yang lain. Karena godaan setan yang terbesar itu adalah ketika kita merasa soleh. Itu godaan setan yang terbesar. Ma'udzubillah min. Nah, mudah-mudahan tiap langkah, tiap tutur, tiap detik, tiap hari kita selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
warham ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa li ibadillahi salihin ajma'in. Allahumma fir lana li dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fi hadzal masjid fi hadzal majlis ilman nafi'an wa rizqan wasi'an amalan mutaqabbalan imanan mustaqiman islaman hanifan wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma atina siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa subhanallahi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, demikian bisa saya sampaikan. Banyak sidang bersalah dimaafkan sih. Saya setuju. Ditutup dengan pantun, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Daripada di rumah tidur melulu, lebih baik pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kundurakan wilujeng kundur. Sholat syuruk dahulu, lalu sudah disiap oleh takbir, dan dinikmati. Nun.